Halo guys, ketemu lagi sama aku Tiger di Diorama Tech ya. Ya, it's been a long time ya, kita nggak ketemu lagi buat ya review barang-barang. Ya review barang-barang sih, barang gadget atau apa gitu ya. Oke, jadi mohon maaf ya, ini ring light gue mati waktu mau take video, jadi apa gelap sebelah. So, I'm so sorry. Tapi ya, hari ini kita kedatangan satu barang dari Razer, yaitu adalah ini dia, Razer Kishi Razer Kishi V3 Pro. Nah, ini adalah controller ya, controller HP. Nih, misalnya kalian suka main game-game macam kayak Genshin Impact, mungkin kayak HSR, terus Warframe, apalah, terus mungkin Wuthering Waves gitu kan. Ya ini akan kita review hari ini ya. Sebelum itu mari kita buka dengan opening seperti biasa. Let's go. Oke guys, jadi ini Razer Kishi V3 ini dia datang dengan 3 varian ya, yaitu yang V3 yang basic, yang kecil, terus yang ini yang Pro yang ukurannya agak sedikit lebar, dan ada yang XL yang bisa kalian pakai tab di situ, atau mungkin tab ya, drop tab yang ukurannya gede gitu loh. Cuma ini hari ini kita dapat yang Pro, jadi kita akan coba yang ini ya. Sebelum itu mari kita unboxing dulu. Ini isinya ada apa aja, oke? Let's go, pindah setting dulu, oke? Oke, jadi ini ya barangnya ya. Kita gini dulu. Biar kayak apa, beauty vlogger, anjay. Langsung aja. Ini sebenarnya udah tak buka ya, udah tak cek isinya, kelengkapannya. Jadi nanti waktu aku bikin video review seperti ini, ya isinya belum mungkin ada yang kurang gitu ya. Oke, nanti kita langsung buka aja ya. Plasternya udah aku selimpetin, udah aku buka, jadi kita nggak perlu buka-buka selotip lagi gitu ya. Bentar ya bang ya. Nah, di sini kita dapat kartu garansi. Oke, garansi ya udah nggak usah ya. Ini kita buang aja kartu garansinya karena biasanya nggak kepake. Nah, yang pertama kita langsung kelihatan banget ya, ini bentuk layoutnya ya. Oh, bisa kelihatan kan? Ini controller milik Razer ya. Yang bentuknya tuh agak sedikit beda dengan controller yang V2-nya ya. V2 itu kan bentuknya masih agak bulat gitu ya. Jadi kayak controller HP pada umumnya yang beda lah. Kali ini bentuknya kan lebih kayak stick. Jadi untuk bentuknya sendiri sih dia lebih mirip ke Razer Kishi Ultra ya. Ya mungkin bedanya ada di ini ya, ada garis buat lampu ya, mungkin ini aja. Cuma secara bentuk dia hampir mirip sih gitu. Nah, ini juga ada ininya guide-nya ya. Kalau misalnya kalian kan gini kan. Nah, ini kan bisa colokannya di sini kan Type-C. Cuma ini kan juga bisa dipakai di iPhone yang udah menggunakan Type-C toh. Nah, ini udah ada sedikit guide-nya ya. Ini pair E untuk iPhone, pair B buat Android, pair C buat iPad mini. Not required with device with cases not required, berarti nggak perlu ini bantalannya. Ini bantalannya biar nanti HP kalian tuh nggak gesek-gesek ke ini loh, ke ininya, plastiknya ini gitu. Oke, langsung saja ya. Ini kan isinya ini. Oke. Ini sekilas ya, dari bahan ini tuh pakai PVC tebel ya hitungannya ya. Oke sih, sebenarnya bahannya oke. Layout yang dipakai biasa Xbox, layoutnya Xbox. Untuk pencetannya juga ada banyak, ada pencetan AXPY, ini pencetan menu, ini keluar aplikasi, right joystick. Ini di triggernya, ini nggak fokus anjir. Sip. Nah, di triggernya ini ada R1, R2 sama R4 ya? R4 bener, R4. Contohnya ya, R4. Nah, di bawah sini juga ada makro ya, tombol makro M1. Nah, di sini juga sama ya. Ini ada D-pad analog, ini ada tombol nggak tahu, tombol home, tombol screenshot, sama ini juga left triggernya L1, L2, L4, L3 di sini ya. Sama ada tombol makro juga. Nah, di sini dia juga udah disematin ini ya. Buat ngecas ya, ini ya. Wajib banget ini kalau ada controller harus ada ininya, karena kalau kita mau main sambil ngecas kan jadi enak. Yang kedua, dia juga ada, ini penting banget lagi, audio jack. Jokes aside ya, karena ini ada colokan audio jack di bawah ini. Buat HP kalian yang nggak ada audio jack, kalian bisa pakai ini buat dengerin lagu pakai headset kabel, anjay. Oke, let's go. Yang kedua kita ada sisanya, ada ini cadangan joysticknya 2 biji kanan sama kiri ya. Sisanya yang tadi itu, ini bantalan buat HP masing-masing jenis HP ya. Oke, kayak gitu. Mungkin kita bisa coba main
game kali ya pakai controller ini. Mari kita cari impresinya seperti apa. Oke guys, jadi ini ya kita coba main di Wuthering Waves ya. Ini kalau dari tombolnya ini dia udah native banget ya. Jadi di sini tuh kita udah berusaha ngontrol semuanya, tau gak sih? Nah, tiap tombolnya tuh udah kayak itu udah native banget. Jadi kalau kalian main Wuthering Waves, controller ini tuh udah kayak all in one banget. Jadi kalian bener-bener bisa kontrol semua yang ada di game ini tuh pakai controller ini. Kayak gitu. Look at this. Yes. Like that. Suka. Tapi mungkin ada beberapa game yang dia enggak native ya. Contohnya kayak Persona 5 Phantom X, Persona X Phantom 5, Persona. Itu aku udah coba lagi, coba kita buka aplikasinya aja ya. Nah jadi emang belum semua game ya, belum semua game itu udah native buat pakai controller Razer Kishi V3 Pro ini ya. Cuma untuk beberapa game-game yang umum kayak mungkin Genshin, Wuthering Waves, ASR, Minecraft, Roblox, itu udah bisa pakai controller ini dengan tanpa ya intinya plug and play lah, nggak usah perlu di setting lagi. Mungkin kalau misalnya kalian mau tambah fungsi dari tombol-tombol makro itu bisa kalian atur di settingan. Seperti itu kurang lebih ya. Nah terus selain game HP ya, kalian juga bisa main game PC ya di pakai controller ini. Bisa main game Xbox juga pakai controller ini. Tinggal kalian colokin di kabel USB-C-nya, colokin ke device-nya, itu kalian bisa main dan itu udah map button-nya itu udah auto ke convert ke map button controller ini gitu. Kayak gitu. Oke guys, kurang lebih kayak gitu ya cara kita, bukan cara sih, review sedikit tentang Razer Kishi V3 Pro ini ya. Sebenarnya itu secara fungsional ini tuh bisa dipakai ke semua hal ya, kayak misalnya dipakai main buat game HP, terus bisa buat main game Steam atau game Xbox gitu kan. Dia karena emang layoutnya udah joystick banget, terus ini dengan colokan Type-C-nya juga bisa connect ke berbagai device. Kayak gitu. Jadi ya buat kalian nih misalnya kalian mau nyari ini sebenarnya masih agak susah sih kalau per hari ini ya. Sekarang berapa sih? Tanggal 13 ya, tanggal 13 Juli per 13 Juli itu masih agak susah ditemukan di online marketplace. Tapi ada beberapa yang jual sih, mungkin harganya sekitar 23, 24 juta, 2,4 juta atau 2,3 jutaan sih. Cuma bagiku misalnya kalian main game HP banget ya dan game yang perlu controller, menurutku ini udah oke banget buat kalian. Mungkin penyesuaiannya ada di gripnya ya, karena ini ukurannya tergolong gede. Mungkin buat tangan yang kecil mungkin nggak kebiasa gitu. Sama layout tombolnya kan Xbox One. Jadi buat kalian yang sering main PS mungkin perlu sedikit penyesuaian kayak gitu. Ya udah, mungkin kurang lebih kayak gitu ya review kita tentang Razer Kishi V3 Pro ya. Kalau lebihnya kayak gitu ya. Jadi kita akan ketemu lagi di video lain atau mungkin di tempat lain. Oke, thank you. Jangan lupa tutup.